Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotaan dengan Deden Iqbal Ahmad dan Dede Mila akan menjelaskan tentang terapi PPOK. Di sini kami mengambil tema analisis efektivitas biaya penggunaan berbagai antibiotik pada pasien eksaserbasi penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK di Rumah Sakit Paru-Paru Bandung. Latar belakang: penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK adalah penyakit paru progresif yang ditandai dengan berkurangnya aliran udara dan peningkatan respon inflamasi kronis di saluran pernafasan karena partikel dan gas berbahaya. PPOK sebagian besar didiagnosis pada orang berusia 40 tahun. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK merupakan kondisi penyakit yang dapat dicegah dan diobati, namun sayangnya angka kematian akibat PPOK terus meningkat. Berbagai bentuk perawatan farmakologis dan non-farmakologis tersedia untuk mengurangi gejala, mencegah eksaserbasi, dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan PPOK. Identifikasi masalah: jenis antibiotik apa yang digunakan dalam PPOK, bagaimana rasio kasus PPOK di RS Paru-Paru Bandung. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian akan dilakukan pada tanggal September 2020 hingga tanggal 21 Januari 2021 dengan pengambilan data rekamedik pasien PPOK di Rumah Sakit Paru-Paru Kota Bandung periode Januari hingga Desember 2020. Adapun kriteria alternatifnya yaitu pengobatan dan perawatan yang akan dianalisis di salah satu rumah sakit adalah pasien PPOK dengan terapi berbagai jenis antibiotik yang mengikuti program BPJS, pasien umum maupun asuransi yang telah bekerja sama pada rumah sakit tersebut. Selanjutnya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Pada kriteria inklusi yaitu pasien dengan didiagnosa PPOK eksaserbasi akut yang tertera dalam rekamedik di instalasi rawat inap Rumah Sakit Paru-Paru Kota Bandung periode Januari hingga Desember 2021. Pasien PPOK yang mengikuti program BPJS maupun pasien umum serta asuransi. Pasien yang mendapatkan terapi antibiotik, kemudian data rekamedik pasien tersebut lengkap. Adapun kriteria eksklusinya yaitu pasien tersebut meninggal, lalu pasien PPOK dengan penyakit penyerta, lalu pasien yang tidak melanjutkan pengobatannya di rumah sakit tersebut. Selanjutnya data pasien tersebut tidak lengkap. Penerapan outcome yang digunakan yaitu kualitas hidup dengan teratasinya PPOK eksaserbasi akut, penurunan gejala yang dirasakan, tertanganinya infeksi yang menyertai PPOK untuk mengukur efektivitas pengobatannya. Kemudian bahasan selanjutnya tentang perspektif, yakni evaluasi pengobatan pada pasien umum BPJS, kemudian ada peserta asuransi. Perspektif sendiri dilihat dari perhitungan biaya pengobatan sehingga pasien dapat menilai suatu intervensi tersebut apakah cukup bernilai atau tidak dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Kemudian untuk komponen biaya sendiri, pada penelitian ini penerapan komponen biaya untuk terapi penyakit PPOK yang digunakan adalah biaya langsung medis menggunakan tarif INA BCGS pada iuran BPJS. Kemudian untuk pasien umum dan peserta asuransi juga dilihat melalui biaya pengobatan, biaya rawat inap, biaya periksa, dan biaya laboratorium. Sedangkan untuk analisis statistik yang digunakan adalah CEA atau Cost Effectiveness Analysis, di mana analisis ini digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai variabel. Kemudian untuk hasilnya dinyatakan dengan REB atau Rational Effectiveness Biaya yang memiliki rumus REB sama dengan rata-rata total biaya dibagi rata-rata total outcome dibandingkan dengan rupiah per hasil terapi yang dilaporkan. Kemudian untuk RIEB sendiri rata-rata total obat A dikurangi rata-rata total obat B dibagi rata-rata outcome A dikurangi rata-rata total outcome B. Kemudian akan didapatkan juga ESER
atau average cost effectiveness ratio, yakni rasio keefektifan dari biaya yang dikeluarkan oleh pasien dalam pengobatan tersebut. Selain ESR, kita juga akan mendapatkan ISR, yakni incremental cost effectiveness ratio. Digunakan untuk menentukan biaya tambahan dalam beberapa alternatif pengobatan. Kemudian ada juga analisis statistik. Analisis statistik dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini diterima pasien dilihat dari biaya outcome selama pengobatan di rumah sakit tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menyaksikan video kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.